Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Karena orang tahu saya berdarah Minang, walau sudah dipecat oleh kaum adat sih, saya biasa dikirimi berita-berita tentang Sumatera Barat yang lucu-lucu. Kali ini pun begitu. Saya dikirimi berita tentang dialog kebangsaan yang berlangsung di Sumatera Barat. Yang mengirim merasa perlu bertanya, "Bang Ade, bagaimana ini?" Ya, begitulah teman-teman saya ini. Mereka kok kayaknya bahagia sekali kalau ada berita lucu menggemaskan dari Sumatera Barat. Yang dimaksud kali ini adalah berita bahwa Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Gus Rizal Gazahar menyelenggarakan dialog kebangsaan umat Islam. Temanya, bagaimana umat Islam menghadapi tantangan ke depan. Keynote speaker-nya adalah Jenderal Gatot Nurmantio. Anda tentu masih ingat dia. Dia adalah Panglima TNI 2017-2019 yang dianggap sebagai ikon perjuangan melawan pemerintahan Jokowi. Gatot tidak datang sendirian ke dialog itu. Dikabarkan ia membawa rombongan 30 orang yang disebut-sebut sebagai tokoh nasional yang mencakup para pakar, guru besar, akademisi, dan ulama. Di situ ada Dr. Husnul Mariah, dosen Universitas Indonesia, yang pernah bilang bahwa Jokowi tidak punya legitimasi dan kepercayaan publik lagi. Ada juga Muhammad Said Didu, mantan staf khusus Menteri ESDM. Dia juga pernah menyebut warisan Jokowi pada Indonesia adalah utang yang meroket, kekuasaan oligarki, KKN, infrastruktur mangkrak, kemiskinan, ketimpangan, dan penjualan sumber daya alam. Lantas ada pula aktivis politik Syahganda Nainggolan yang meminta Jokowi dipenjara seusai menyelesaikan 10 tahun jabatan presidennya. Juga ada Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta yang melaporkan 2 putra presiden ke polisi. Selain itu ada pula rangkaian nama lain, pembenci Jokowi yang biasa sekali bicara penuh nada negatif tentang Jokowi dan pemerintah. Dalam dialog satu hari itu hadir lebih dari 300-an peserta yang mewakili MUI masing-masing kabupaten dan kota Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, dan Kepri. Begitu pula ada perwakilan BEM, Ormas Islam, Tarbiyah, para dosen, guru besar, tokoh adat, hingga Bundo Kanduang. Di ujung acara, para peserta yang hadir membentuk tim untuk merumuskan intisari dan kesimpulan dari dialog. Ada 10 hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan dialog yang dirumuskan sebagai Piagam Minangkabau nan 10 alias 10 Piagam Minangkabau. Kalau Anda mengenal Gatot dan nama-nama yang sudah saya sebut tadi, saya rasa Anda sudah bisa menduga bahwa Piagam Minangkabau itu memuat poin-poin kebencian terhadap pemerintah Jokowi. Poin pertamanya adalah mereka menganggap telah terjadi tragedi kerusakan sistematis dalam perjalanan roda bernegara Republik Indonesia. Mereka juga menyatakan menolak tegas segala upaya adu domba, provokasi, deislamisasi, Islamofobia, fitnah, dan pemutarbalikan fakta sejarah. Mereka meminta semua pihak untuk segera berhenti mengasosiasikan umat Islam dengan stigma radikalisme, intoleransi, politik identitas. Mereka juga menuduh bahwa stigmatisasi itu dilakukan untuk membungkam dan menyudutkan umat Islam yang taat beribadah. Mereka menyatakan akan mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, umat Islam, dan masyarakat luas agar kembali menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan kesadaran jihad untuk bersatu menyelamatkan nasib bangsa. Mereka juga akan membentuk atau bergabung dengan kelompok perjuangan yang sudah ada untuk melawan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan penguasa otoriter hanya dengan dakwah dan people power. Jadi dengan jelas, mereka berusaha membangun narasi bahwa Indonesia saat ini dipimpin pemerintah yang otoriter yang berusaha dengan segala cara membungkam dan menyudutkan umat Islam. Karena itu menurut mereka, umat Islam harus bersatu dengan semangat persaudaraan Islam dan kesadaran jihad untuk menyelamatkan bangsa dari kekuasaan yang zalim. Perlawanan tersebut harus dilakukan dengan cara membangun people power. Ya buat saya, apa yang mereka deklarasikan ini benar-benar menggelikan. Mereka seperti hidup dalam sebuah dunia hayalan yang mereka ciptakan sendiri bahwa umat Islam tertindas di Indonesia. Kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang mereka lakukan adalah mereka meracau, mengigau tak jelas.
Mereka dengan sengaja mengarang sebuah mimpi buruk yang mereka percayai sendiri sebagai kenyataan, dan kemudian mereka sebarkan ke banyak orang. Dan ini menambah buruk reputasi Sumatera Barat. Banyak orang melihat Sumatera Barat saat ini dengan pandangan penuh keheranan. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang dulu dikenal sebagai gudang negarawan berpikiran kritis, rasional terbuka, kini menjelma menjadi pusat kesempitan berpikir di Indonesia? Dulu ranah Minangkabau seperti tak henti membuat terobosan dan karya monumental buat negara ini. Ada 15 pahlawan nasional yang berasal dari Minangkabau. 3 dari 9 anggota tim perumus Pancasila adalah orang Minang. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Agus Salim. Perdana Menteri Indonesia pertama adalah orang Minang, Sultan Syahrir. Ketika negara darurat hampir jatuh akibat agresi Belanda 1 dan 2, tanah Minangkabau menjadi lokasi pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu di kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, yang juga ulama besar berpikiran toleran dan terbuka, Buya Hamka, adalah orang Minangkabau. Diplomat legendaris yang menguasai 11 bahasa asing, Haji Agus Salim juga orang Minangkabau. Salah seorang aktivis perempuan yang produktif menulis dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang namanya dijadikan jalan protokol di DKI Jakarta, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, berasal dari Minangkabau. Lulusan Universitas Al-Azhar Mesir yang menjadi pendiri pesantren wanita pertama di dunia, juga orang Minangkabau, yaitu Hajjah Siti Rahmah El Yunusiah. Tapi nama-nama besar itu rupanya hanya ada di masa lalu. Yang kini tersisa hanya kenangan sejarah yang tidak lagi berbekas di kalangan tokoh Sumatera Barat di tanah asalnya. Saya memang sudah dipecat dari adat Minangkabau, tapi barangkali saya tak perlu terlalu sedih melihat apa yang terjadi pada budaya yang dulu melahirkan saya. Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.